Bismillahirrahmanirrahim. Ana dari pemirsa DSTV Tenggarong mau tanya, apakah dalam keadaan terdesak sistem pinjaman berbunga dibolehkan? Dan kalaupun tidak, misalnya sudah ikhtiar pinjam yang lain juga tanpa sistem bunga, tetap tidak dapat. Bagaimana bentuk ikhtiar yang lainnya, Ustaz? Baik. Jadi jamaah sekalian, kita sudah pahami bersama bahwa meminjam dengan sistem berbunga itu adalah riba. Bahkan itulah riba jahiliyah. Bahkan prakteknya seringkali lebih parah daripada riba jahiliyah. Karena riba jahiliyah itu aturan mereka, kalau yang meminjam tidak sanggup bayar, setelah jatuh tempo, barulah dikenakan bunga. Barulah dikenakan bunga. Itulah riba jahiliyah. Tapi riba zaman sekarang dari awal sudah berbunga. Sudah ditetapkan ada bunganya. Sudah ditetapkan ada bunganya. Dan tidak jarang bunganya itu sangat mencekik. Ya. Nah, jemaah sekalian, ini tidak diragukan lagi, ini adalah riba. Bahkan termasuk riba yang paling parah. Lebih parah daripada riba jahiliyah. Lebih parah daripada riba jahiliyah yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka pada asalnya ini hukumnya haram, dosa besar. Rasulullah SAW melaknat orang yang bertransaksi riba. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan, jadi yang meminjam dan yang meminjamkan sama-sama dilaknat. Yang menulis transaksinya dan 2 orang saksinya. Jadi yang menjadi pegawai sebuah lembaga ribawi. Kata Nabi SAW, mereka semuanya sama. Artinya semua yang turut membantu, semuanya sama. Baik. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana kalau terdesak? Boleh tidak? Nah, kita lihat dulu terdesak itu maksudnya gimana? Dalam syariat, kalau terdesaknya sampai tingkat darurat, maka darurat itu menghalalkan yang haram. Sebagaimana dalam kaidah, ad-daruratu tubihu al-mahdzurat. Darurat itu membolehkan yang terlarang. Hal yang darurat, keadaan darurat membolehkan yang terlarang di dalam syariat. Tapi harus ingat juga, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu dilakukan sesuai dengan kadarnya. Jadi kalau butuhnya misalkan 3 juta karena darurat, ya jangan pinjam 3,5 juta, berarti melebihi kadarnya. Baik. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan darurat di sini? Maka para ulama menjelaskan darurat itu adalah yang mengancam nyawa atau bisa menimpakan mudarat besar. Yang mengancam nyawa atau bisa menimpakan mudarat besar. Mudarat besar itu seperti hilang anggota tubuh. Iya. Atau sakit yang sangat parah. Itu namanya darurat. Itu namanya darurat. Ya, seperti ada orang sakit mau dioperasi. Kalau nggak dioperasi tambah parah penyakitnya. Itu namanya darurat. Nggak ada tempat peminjaman lain kecuali tempat yang haram tersebut. Maka ini baru namanya darurat. Adapun sekedar untuk beli mobil misalkan, itu bukan darurat. Karena nggak ada mobil bisa naik angkot. Atau beli motor. Atau perbaiki rumah. Nggak ada rumah bisa ngontrak. Iya. Itu bukan darurat. Itu bukan termasuk darurat. Jadi harus dipahami di sini. Mana yang darurat, mana yang bukan. Demikian, wallahu alam.